Apa yang akan dibahas dalam Rapimnas kali ini? Mungkin topik pembicaraan ke depan. Ya, memang Rapimnas kali ini sangat menggelitik. Sangat menggelitik, kenapa? Karena situasi politik yang memang harus dibahas sesuai dengan kondisi yang terjadi dari mulai kita bertarung di dalam politik sesuai dengan jadwal-jadwal partai politik dalam pileg, pilpres, dan pilkada yang akan datang. Itu tentunya. Pak, untuk 2024 nanti pilkada, targetnya seperti apa, Pak? Ya, targetnya tentu kita ingin berperan di setiap daerah, karena tagline kita itu berpihak kepada daerah. Daerah itu harus makmur. Daerah makmur itu adalah semua daerah. Saudara-saudara kan berasal dari macam-macam daerah. Saudara yang merasakan bagaimana daerah itu sebenarnya, daerah saudara. Nah, itu yang kita perjuangkan, dan kita konsisten memperjuangkan kepentingan daerah. Nah, itu salah satu. Ada angka yang dipatok berapa jumlah gubernur yang merupakan kader Gerindra nanti, atau wali kota dan bupati yang diusung Gerindra? Ya, kalau Hanura. Maaf, Pak. kalau umpamanya target, tentu kita target melihat kondisi daripada kemenangan partai itu sendiri. Kedua, rakyat sudah pintar memilih. Belum tentu yang banyak partainya itu dia memberikan figur yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya, yang rakyat mengerti. Jadi perlu adanya evaluasi-evaluasi yang kalau daerah dia bersatu dan dapat mengusulkan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh daerah itu. Dari kualitas, dari manusia yang menjadi pimpinan daerah, baik bupati, wali kota, sampai dengan gubernur. Pak, Hanura sudah pendaftaran untuk calon kepala daerah. Ya. Berapa yang daftar untuk tingkat provinsi? Ya, itu yang saya surprise. Anda tanya berapa yang mendaftar di Partai Hanura. Itu untuk gubernur saja, itu 73. Bupati dan wali kota 837. Jadi artinya apa? Artinya walaupun Hanura ini mungkin dibilang katakan kecil, tapi kok orang percaya yang mendaftar ke tempat kita. Artinya mereka tahu bahwa kualitas seperti apa partai kita. Dari 73 yang daftar di provinsi sama yang 800-an di kabupaten kota itu berapa dari kategori? Kalau untuk gubernur sedikit ya, tapi kalau untuk bupati itu lebih banyak daripada dari wali kota. Itu nanti tentu kita tidak bisa bicarakan di dalam forum ini, karena itu merupakan juga seleksi yang selektif, ya, dan kita melihat dari kepercayaan masyarakat sendiri tentang kualitas yang kita calonkan. Dan itu bukan apa ya, bukan hanya kita saja. Artinya ada juga unsur-unsur dari lain yang kita dorong, yang kita lihat kualitasnya betul-betul dibutuhi oleh daerah itu. Jadi tidak mutlak harus partai kita. Berarti pencalonan ini bukan bisa sama seperti koalisi di Pilpres kemarin, bisa saja dengan Oh, beda, sangat beda sekali dengan Pilpres itu. Pilpres itu kan cuma 3 calon. Kalau ini kan bayangin yang mendaftar 837 dari kabupaten kota, lantas 73 dari provinsi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bapak, untuk di Jakarta sendiri sangat dilakukan dan sangat kooperatif. Untuk DKI Jakarta sendiri sudah ada yang mendaftar belum, Pak? paling intens dengan partai mana untuk pemeriksaan ini? Oh, nggak bisa diukur begitu ya. Karena begini, di dalam Pilpres kita punya kerjasama politik.
itu kita loyal kepada komitmen kita di dalam kerjasama politik. Tapi di dalam pilkada itu lain lagi. Dalam pilkada kita berhak menentukan diri kita sendiri. Kalau di DKI Jakarta mungkin sudah ada Mengusung siapa, Pak? Mengusung siapa nantinya? Sudah ada gambaran Sudah ada ada komisi gambaran isinya mungkin Pak. Kan belum dibuka, jadi masa sekarang kita omongin begitu. Kalau Tapi sudah kecuali ada, kalau sudah ada nama yang- ya sudah pasti ada. Dan belum tentu dari kita, mungkin juga dari partai-partai lawan kita itu yang kita dukung gitu, karena kita tahu kualitas yang diajukan itu betul-betul berkualitas. Misalnya Dan siapa bu- Pak? Misalnya Pak? Ya itu Anda Belum ada ini nih, Pak, kayak gitu saya juga. bukan wartawan aja. Pak, kalau Jatim mungkin Pak, kan tadi sore ada yang baru mendapatkan rekomendasi ini Muhafazah sama Kofifa sama Emil Emil Dardak. Dardak, mungkin Pak Hanura mungkin. Ya kita kan dulu yang pertama mendukung mereka itu kan kita dulu. Waktu dia jadi pertama itu yang mendukung itu adalah Hanura. Yang mendukung Kofifa dengan siapa ini? Emil Dardak. Emil mendadak itu kan terus terang saja kita. Ya jadi ya kita nggak kaget gitu, nggak kaget. Apa yang pernah kita dukung itu memang menjadi rebutan orang sekarang. Berarti Akan dukung sekarang lagi. Akan mendukung. Saya belum Akan tahu, dukung lagi. belum dibicarakan itu karena saya harus bicara dengan ketua DPD saya. Anies kan akan maju lagi di DKI ini. Gimana Eh? Pak? Tidak ada komunikasi dari sama. Pokoknya saya belum ada komunikasi dengan siapapun dan saya masih terbuka untuk semua orang. Anies kan akan maju kembali di DKI Jakarta. Kan? Oh itu sah-sah saja. Kalau Apakah di- ada mungkin pembicaraan dengan Hanura untuk Itu saya nggak tahu bagian pilkada kan bukan saya. Itu ada tim saya di bagian pilkada, mungkin mereka berhubungan, mungkin mereka belum berhubungan, saya nggak tahu. tapi Hanura membuka kesempatannya. Oh semua terbuka dengan siapapun juga. Semua orang bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang punya komitmen kepada bangsa ini. Termasuk kalau ada nama Mas Kaisang mungkin yang Ya pokoknya terus terang saja. La 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 Iya. la la la. Kalau dalam Rapimnas kali ini apakah Apa? juga akan membahas nanti arah politik Pak, kamera, Pak. Pak, seperti apa? kamera, Pak. Apakah akan Pak, ikut bersama koalisi atau di luar pemerintahan, Pak? Mungkin atau bersama dengan koalisi Di Prabowo. dalam pilkada saya sudah katakan itu keputusan kita sendiri dan tidak melibatkan pilpres. Tetapi kalau untuk di masa depan yang mungkin akan bergabung mungkin bersama dengan koalisi Prabowo saat ini. Itu saya belum tahu. Itu tergantung saya punya organisasi partai, bagaimana keinginan mereka. Mereka lah yang menentukan. Sebab kita memutuskan dalam mendukung pilpres itu keputusan bersama, bukan keputusan saya. Ya.